Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam. Ada apa datang ke sini? Gini Bu Mira, tinggal beberapa hari lagi Ramadan selesai. Kami cuma mau nanya, udah siap bayar zakat fitrah? Oh iya Pak, nanti aja ya. Saya masih banyak urusan. Belanjaan saya belum selesai semua nih. Bu Mira, zakat itu bukan prioritas terakhir. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Apalagi buat yang mampu seperti Bu Mira, harusnya didahulukan. Bu Mira, ini Ramadan udah mau berakhir. Kamu udah bayar zakat fitrah belum? Nanti aja lah Bu Retno, saya masih banyak urusan sekarang. Lagian saya lagi pengen beli tas baru nih, duitnya kepake buat itu. Bu Mira, zakat itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Apalagi zakat fitrah, gak bisa ditunda. Ini bukan soal punya duit atau enggak. Alah, nanti aja kalau mood Bu. Masih banyak waktu kok, Ramadan belum berakhir juga kan. Saya tahu kok kapan waktunya. Bu Mira, jangan anggap remeh. Kamu tahu kan zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita di bulan Ramadan. Apalagi kamu yang rezekinya selalu melimpah. Harusnya lebih sadar pentingnya zakat. Ya ampun Bu Retno, kamu serius banget sih. Hidup tuh jangan terlalu kaku gitu. Santai aja, saya ini sibuk banyak urusan penting. Zakat itu bisa kapan aja kan. Saya ngerti kamu sibuk Bu Mira, tapi jangan sampai urusan dunia bikin kita lupa kewajiban sama Allah. Harta itu nggak akan berarti kalau kita nggak ikhlas menyisihkan untuk yang membutuhkan. Ah, sudahlah, kamu ngomong soal agama, pasti kamu selalu serius. Saya kan tahu, nanti saya bayar juga kok. Tapi ya kapan saya sempet aja. Semoga kamu nggak terlambat Bu Mira. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita habis. Ibu-ibu tahu nggak, Bu Mira tuh belum bayar zakat fitrah loh. Saya dengar ini dari ibu-ibu yang tadi pagi belanja ke sini. Serius Bu? Padahal dia kan kaya raya. Mobilnya aja baru beli tuh. Yang mahal itu ya berkilat-kilat warnanya. Pasti harganya miliaran. Kok bisa belum bayar zakat? Iya, serius Bu. Pagi tadi Bu Salma yang belanja ke sini bilang kalau Bu Mira nggak ikut bayar zakat fitrah, katanya dia cuma lewat doang di depan masjid, tapi nggak berhenti buat bayar. Iya, saya udah ngingetin dia pagi tadi, tapi dia malah bilang mau beli tas baru dulu. Zakatnya belakangan katanya. Kayaknya uangnya lebih penting buat tas itu. Tas baru? Ya ampun Bu Mira, duitnya melimpah, tapi masih aja nunda-nunda kewajiban. Udah jelas-jelas zakat itu wajib, apalagi buat orang kaya kayak dia. Nanti saya coba bilang ke Pak RW, biar dia ingetin juga. Doh, punya duit banyak tapi nggak mau bayar zakat. Ironis banget. Sering banget pamer barang-barang mahal, tapi buat kewajiban sederhana kayak gini aja ditunda-tunda. Malah mikir beli tas dulu. Kadang saya nggak ngerti Bu, kenapa ada orang yang lebih milih gaya hidup daripada memilih kewajiban. Zakat kan nggak banyak, cuma sebagian kecil dari harta kita. Tapi Bu Mira kayaknya lebih senang nunjukin kekayaannya daripada mikirin yang lebih penting. Ya itu dia, mungkin karena hidupnya selalu berkecukupan, jadi lupa sama tanggung jawab. Kadang orang yang punya segalanya malah lupa apa yang harus diprioritaskan. Betul Bu RW, dia beli tas, mobil baru, semua barang mahal, tapi zakat buat orang yang butuh malah ditunda. Mana tahu kapan waktu kita habis. Nggak ada jaminan kalau kita masih punya kesempatan buat bayar besok. Iya, kita nggak bisa terlalu sibuk sama urusan duniawi. Hidup ini singkat, tanggung jawab kita sama Allah dan sesama manusia yang harusnya kita ingat duluan. Saya harap Bu Mira cepat sadar sebelum terlambat. Enak banget sebuah mangganya Bu. Rasa manisnya pas banget. Kamu memang jago kalau urusan masak. Iya dong, pastilah enak. Ibu getol masaknya. Gimana mangganya? Manis kan? Manis banget, gak sia-sia ya. Kita nanam pohon mangga di halaman. Sekarang udah bisa kita nikmatin hasilnya. Pak, besok kamu mau keliling sama Pak Ustadz ya buat ngumpulin zakat fitrah? Iya bener, kita mulai dari pagi keliling ke rumah-rumah yang belum bayar zakat fitrah. Memangnya kenapa Bu? Aku dengar dari Bu Fitri, katanya Bu Mira belum bayar zakat fitrah. Padahal kan dia orang kaya, mobilnya baru, tasnya baru, tapi soal zakat ditunda-tunda. Bu Mira belum bayar? Masa sih? Dia kan selalu pamer barang-barang baru. Kok bisa belum ngeluarin zakat? Iya, Bu Fitri tadi cerita ke aku. Bahkan Bu Retno udah ngingetin dia, tapi Bu Mira bilang nanti aja. Katanya mau beli tas dulu, duitnya kepake buat itu. Wah, kok bisa begitu ya? Padahal dia kan tahu zakat fitrah itu wajib, nggak boleh ditunda-tunda. Iya, makanya aku bilang ke kamu, besok coba kamu pastiin aja ke rumahnya ya Pak. Siapa tahu dia memang belum sempat atau mungkin lupa.
Iya, besok aku bakal ke rumahnya. Kalau memang benar dia belum bayar, aku bakal ingetin baik-baik. Soalnya zakat fitrah itu tanggung jawab, apalagi buat orang seperti Bu Mira yang punya harta berlimpah. Semoga saja Bu Mira mau denger ya Pak. Jangan sampai dia pikir cuma karena dia punya uang banyak, dia bisa seenaknya nunda zakat. Betul Bu, orang kadang suka lupa kalau harta itu titipan. Tugas kita buat ngingetin dengan cara yang baik. Besok aku pastiin ke Bu Mirah langsung. Assalamualaikum Bu Mirah. Waalaikumsalam. Ada apa datang ke sini? Gini Bu Mira, tinggal beberapa hari lagi Ramadan selesai. Kami cuma mau nanya, udah siap bayar zakat fitrah? Oh, iya Pak. Nanti aja ya. Saya masih banyak urusan. Belanjaan saya belum selesai semua nih. Bu Mira, zakat itu bukan prioritas terakhir. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Apalagi buat yang mampu seperti Bu Mira, harusnya didahulukan. Iya, saya tahu Pak RW. Nanti saya bayar kok. Tapi kan masih ada waktu. Ramadan juga belum habis. Saya masih sibuk dengan belanjaan ini. Lagian zakat kan dibayar belakangan. Bu Mira, jangan tunda kebaikan. Zakat itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga bentuk rasa syukur kita atas rezeki yang Allah kasih. Kalau kita bisa belanja dan beli barang-barang mahal, kenapa harus nunggu buat berbagi pada yang membutuhkan? Iya, saya ngerti Pak Ustadz. Tapi kan saya juga punya urusan lain yang harus diurus. Ibu, nggak ada urusan yang lebih penting dari memenuhi kewajiban kita. Semua harta yang kita punya, semua rezeki, itu amanah dari Allah. Zakat fitrah itu kecil, tapi artinya besar buat yang membutuhkan. Baiklah, nanti saya bayar zakatnya Pak. Tapi saya benar-benar sibuk sekarang. Udah minggir, saya mau masuk. Bu, kamu udah bayar zakat fitrah belum? Belum Mas, nanti aja, aku masih sibuk. Banyak banget urusan. Belanjaanku aja belum kelar, belum aku beresin. Sibuk apa lagi sih Bu? Tinggal bayar zakat aja kok ditunda-tunda. Apa susahnya? Kan gampang, bisa langsung dibayar besok pagi. Duh Mas, gak usah bawel deh. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Biar aku aja yang ngurus. Bu, ini bukan soal siapa yang ngurus atau siapa yang bayar. Ini soal kewajiban kita sebagai umat muslim. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Zakat fitrah itu untuk bersihkan diri kita, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Apa salahnya kalau aku yang bayar, kalau kamu sibuk? Mas, udah, aku bilang aku yang urus. Ya aku yang urus. Aku gak butuh kamu ikut campur urusan ini. Lagian aku kan belum siap. Aku masih ada hal-hal lain yang lebih penting sekarang. Hal-hal yang lebih penting? Zakat itu salah satu rukun Islam Bu. Gak ada yang lebih penting dari itu. Apalagi di akhir Ramadan begini, kamu terlalu sibuk dengan belanja ini itu. Tapi yang wajib malah kamu tunda. Aku tahu itu penting Mas, tapi aku juga punya urusan lain. Udahlah, nanti aku bayar kok. Gak usah kamu yang ribet. Terima kasih ya ibu-ibu. Alhamdulillah zakatnya sudah terkumpul. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Oh, lega rasanya udah bayar zakat. Alhamdulillah selesai juga kewajiban kita. Iya Bu, lega banget. Puasa jadi lebih tenang rasanya. Oh iya, kalian udah denger belum? Saya sempat dengar kalau Bu Mira belum bayar zakat fitrah. Padahal dia kan orang kaya raya. Ya Bu Wati, saya juga dengar itu. Katanya tiap kali diingatkan dia selalu punya banyak alasan. Nggak ada waktu lah, sibuk lah, belanja inilah, belanja itulah. Iya, saya juga dengar gitu. Kayaknya Bu Mira emang beneran nggak mau bayar zakat. Bukannya dia selalu sibuk belanja tas dan barang-barang mewah, tapi buat bayar fitrah dia nggak mau. Ironis banget. Aneh banget ya. Udah tahu Ramadan mau habis malah sibuk belanja. Masa sih uang segitu banyaknya gak bisa sisain sedikit buat zakat? Pelit Bu, pelit buat hal yang wajib. Duit banyak, tapi buat yang harus dikeluarin seperti zakat malah nggak mau. Udah keterlaluan banget. Punya duit segunung, tapi buat sedekah atau zakat aja mikirnya kayak gimana gitu. Padahal kan dia tahu zakat itu kan buat bersihin harta dan diri kita. Kita harus ingetin dia, zakat fitrah itu kewajiban. Kalau sampai gak dibayar ya gimana berkah hidupnya? Iya Bu, kita harus kasih tahu dia baik-baik. Kadang orang kaya itu malah lupa sama kewajibannya, sibuk sama dunianya. Coba nanti kalau ketemu kita tegur Bu Mira, ingatkan dia biar gak jadi omongan orang terus. Kang, tumben bawa beras, biasanya sayur aja.
Iya nih Bu, saya mau bayar zakat fitrah biar tenang, sekalian ngider. Siapa tahu nanti ketemu Pak Ustadz pas jualan. Wah keren Kang, beresin kewajiban dulu ya. Kang, saya mau sayur sopnya dong, ada kan? Ada Bu Mira, sayurannya segar-segar nih. Mau wortel sama kol juga nggak? Bu Mira maaf nih, kita mau tanya, kamu serius belum bayar zakat fitrah? Aduh, udah deh, kalian ini kenapa sih ribut soal zakat terus? Ya karena itu kewajiban kita, Bu. Bukan cuma soal kaya atau miskin. Semua orang yang mampu wajib. Udah, saya nggak ada waktu buat bahas ini sekarang. Lagian itu urusan saya, kalian nggak usah ikut campur. Bukannya kita mau ikut campur, Bu, tapi kan ini soal kewajiban sebagai umat. Lagi pula kita saling mengingatkan aja daripada nanti lupa beneran. Ya saya tahu kok, nggak perlu diajarin. Saya nggak sebodoh itu. Kami cuma khawatir, Bu Mira, jangan sampai hal yang harusnya mudah malah dilupakan. Zakat itu bukan sekedar formalitas, tapi keberkahan. Berhenti deh, kalau saya belum bayar itu urusan saya, bukan urusan kalian. Lagian ini nggak penting dibahas di sini. Aduh, ini mata kenapa ya? Kok gatel banget? Mana perih lagi? Apa kemasukan debu ya? Bu, mata kamu kenapa? Kok dikucek-kucek begitu? Aduh, Mas, kok mataku tiba-tiba gatel banget ya sama perih? Rasanya aneh banget. Kamu kenapa Bu? Coba sini, aku cek dulu. Jangan dikucek-kucek terus, nanti malah makin parah. Gimana Bu, udah baikan belum? Belum Mas, duh, apa ini? Kok perasaanku ada yang aneh di mataku ya Mas? Perih banget, aku nggak kuat. Sabar Bu, sebentar ya. Aku ambil obat tetes mata dulu. Mungkin mata kamu kemasukan debu jadi iritasi. Nih Bu, coba kamu pakai obat tetes mata ini biar bersih debunya. Setelah itu kamu istirahat ya, jangan dipaksain kerja. Iya, tapi mataku bener-bener gak kuat Mas. Perih banget. Mas, kok makin perih sih? Aduh, sakit banget. Mataku gak bisa dibuka. Apa? Makin perih? Astaga, coba buka mata kamu pelan-pelan Bu. Jangan panik. Bu, kita harus ke dokter Bu. Ini gak bisa didiemin kayak gini. Kayaknya ini bukan cuma debu biasa. Aduh Mas, aku gak kuat, sakit banget. Jangan-jangan aku kenapa-napa. Udah gak usah aneh-aneh. Nanti kalau belum sembuh kita ke klinik. Kamu yang kuat ya. Kok ada yang aneh ya sama mataku? Rasanya kayak berat banget. Mas, bangun deh. Ada yang salah sama aku. Ya Allah Bu, matamu kok jadi gede banget? Apa? Gede gimana Mas? Apa yang terjadi sama aku? Apa ini? Kenapa mataku jadi begini? Mas, aku nggak kuat lihatnya. Ini aku atau bukan? Bu, aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tapi Bu, sekarang kamu tenang dulu ya. Jangan terlalu dipikirin. Kita ke rumah sakit sekarang. Mungkin mereka bisa bantu. Iya Mas, kita ke rumah sakit sekarang. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku takut banget. Subhanallah, ini benar-benar pertama kali saya melihat mata membesar seperti ini. Kita harus periksa secara mendalam. Bu dokter, tolong bantu istri saya. Kami nggak tahu lagi harus kemana. Saya nggak kuat Bu dokter. Mata saya rasanya semakin berat, sakit, dan aneh. Wah, sepertinya senter ini terlalu kecil. Saya akan ambil yang lebih besar. Aduh, Bu dokter, ini mata saya tambah nggak nyaman. Rasanya lebih berat setelah diperiksa. Tenang Bu, biar Bu dokter periksa dulu. Kita cari tahu masalahnya apa. Bu Mira, setelah saya periksa, tidak ada kejanggalan medis atau apapun di mata Anda. Ini kondisi yang sangat aneh, karena biasanya masalah seperti ini terlihat jelas secara fisik atau ada tanda-tanda penyakit, tapi di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa Bu dokter. Terus kenapa mata saya bisa sebesar ini? Apa ada yang salah sama saya? Jadi gimana solusinya Bu dokter? Apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini saya sarankan Bu Mira beristirahat dan mencoba menjaga kondisi matanya. Saya juga akan meresepkan obat tetes mata untuk meredakan rasa sakit dan iritasi. Namun karena kondisinya sangat langka, saya akan meminta pendapat para ahli mata lain. Saya dengar Bu Mira butuh perlindungan untuk matanya. Ini kacamata khusus. Mudah-mudahan bisa membantu melindungi matanya untuk sementara waktu. Apa kacamata itu untuk saya? Kok besar banget? Ayo Bu, coba dulu. Mungkin ini bisa bikin kamu merasa lebih nyaman. Wah, Bu Mira mau pergi ke karnaval ya? Kok pakai kacamata sebesar itu? Kayak badut karnaval. Mas, ayo cepetan aja deh. Jangan berhenti di sini.
Bu Retno, ini bukan buat karnaval. Mata Bu Mira ini tiba-tiba jadi besar begini. Udah dibawa ke dokter mata, tapi nggak ada yang salah secara medis. Katanya mungkin ini ada hubungannya sama hal lain. Ya Allah, beneran? Kok bisa matanya jadi kayak gitu? Aduh Bu Mira, kamu kenapa nggak cerita dari awal? Saya juga nggak ngerti, Bu. Semua terjadi begitu aja. Kita udah coba segala cara, tapi nggak ada yang berhasil. Makanya sekarang kita lagi bingung banget. Coba sebentar di sini ya. Saya panggil dukun gaul. Dia sering bantu orang yang punya masalah aneh-aneh kayak gini. Siapa tahu dia bisa bantu kamu juga, Bu Mira. Mas, apa nggak aneh kita minta tolong sama dukun? Kayaknya nggak masuk akal deh. Kita udah coba dokter, Bu. Mungkin ini memang jalannya. Coba dulu aja kali ya. Siapa tahu berhasil. Halo semuanya, katanya ada yang butuh pertolongan dari saya, dukun gaul. Apa kabar Bu Mira? Iya Mbah, ini mata saya tiba-tiba jadi begini. Apa Mbah bisa bantu? Oh, tentu saja bisa. Semua masalah pasti ada solusinya. Ayo sini, duduk dulu, biar saya lihat lebih dekat. Bu Mira, ini bukan masalah medis biasa. Ini adalah teguran. Mata kamu membesar bukan karena penyakit, tapi karena ada sesuatu yang belum kamu lakukan. Teguran? Teguran dari siapa? Dari alam semesta. Kamu belum membayar zakat fitrah, kan? Iya bener, saya belum bayar zakat. Itulah jawabannya. Ini adalah perintah agar kamu segera sadar dan memenuhi kewajibanmu. Alam semesta sedang memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi kalau istri saya bayar zakat, semuanya bakal baik-baik saja. Iya, setelah kamu bayar zakat fitrah sesuai ketentuan, dalam beberapa hari, mata Bu Mira akan kembali menjadi normal. Tapi ingat, harus dilakukan dengan tulus. Pak RW, saya mau bayar zakat sekarang, Pak. Alhamdulillah Bu Mira, akhirnya ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sangat senang kamu sudah mau bayar zakat. Zakat itu kan kewajiban sebagai umat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Iya Pak, saya baru benar-benar sadar sekarang. Saya menunda-nunda dan lihat apa yang terjadi. Saya takut sekali kemarin mata saya jadi besar begini. Saya tahu ini adalah peringatan dari Allah. Lihat Bu, setelah kamu bayar zakat, aku yakin semuanya bakal kembali normal. Nggak ada yang namanya terlambat selama kita masih mau memperbaiki diri. Iya Pak, zakat fitrah dari saya ingin semua beres. Saya nggak mau menunda-nunda lagi. Zakat ini penting banget, bukan cuma buat saya, tapi buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Zakat ini bukan hanya untuk membersihkan harta Bu Mira, tapi juga membersihkan hati dan diri kita. Dan ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Allah selalu melihat niat baik kita. Iya Pak, saya benar-benar berterima kasih atas peringatan Pak RW. Mulai sekarang saya nggak akan menunda kewajiban saya lagi. Ini pelajaran besar buat saya. Mas, mataku sudah kembali normal. Alhamdulillah Bu, lihat kan, semuanya kembali seperti semula setelah kamu bayar zakat. Allah itu Maha Pengampun. Alhamdulillah Bu Mira, ini bukti bahwa Allah selalu memberi jalan keluar bagi hambanya yang mau memperbaiki diri. Jangan pernah menunda lagi ya.